Saruan ilahi Rabbi Samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratim mustaqim, alladzi hadana ila sabilil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan Allah, melanjutkan apa yang sudah ulun sampaikan pada ba'da maghrib, anwa'ul ibtila'i li nabiyyi Ibrahim alaihi salam, macam-macam ujian yang dihadapi, yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim. Tentu Allah mencantumkan di dalam Al-Quran adalah li'ibratin li'ulil albab. Jadi untuk pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran yang tentu saja ingin menjadi orang yang bertakwa. Al-ibtila'u bimulukil jababirah. Pertama, Nabi Ibrahim menghadapi penguasa yang dolim, penguasa yang sombong, yang congkak. Nah itu yakni Namrud. Sampai Nabi Ibrahim dibakar karena apa? Tersinggung terhadap penyembahannya yang dilecehkan oleh, menurut Namrud, dilecehkan oleh Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim ingin memberikan kesadaran bahwa batu itu tidak ada manfaatnya, itu sebenarnya. Jadi jangan lalu dipuja-puja. Sama juga kita ini, sama juga seperti Baitullah. Nah, Baitullah itu bukan menyembah kepada Ka'bahnya, tetapi kita beribadah kepada Allah dengan ketaatan untuk berkiblat ke Baitullah. Jadi hati-hati juga dalam, kalau kita jauh seperti ini enggak masalah, tapi kalau sudah berparakan ke Masjidil Haram, nah kadangkala ada seseorang yang menjadikan Baitullah itu menjadikan terkabul doa seseorang. Kita tidak, sebagai kiblat arah kita beribadah. Nah,
Kemudian al-ibtila'u bidabkhil ibni, ada diuji oleh Allah Ibrahim ini dengan perintah apa? Untuk berkorban, menyembelih. Kata-kata menyembelih itu anu bang, padahal menyembelih juga berkorban. Korban itu pun artinya mendekatkan diri. Korban artinya dengan menyembelih korban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebuah ketaatan. Tadi malam sampaikan, dalam hidup ini memang Allah menguji ketauhidan, menguji ketaatan, menguji kesabaran. Siapa aja Pak? Siapa aja? Nah, diuji Nabi Ibrahim dengan berbagai upaya ya untuk menghadapi apa? Menghadapi godaan syaitan, sehingga pada waktu ibadah haji itu ada ritual atau ibadah untuk rasa kebencian kepada iblis itu dengan melempar jumrah. Itu sebagai sebuah lambang. Jadi ya karena memang ini bentuk ketaatan, ya kita lakukan. Jadi tidak bisa kemudian yang penting Pak, seorang kada suka lawan iblis, jadi kada usahain melempar-lempar. Bukan begitu. Jadi memang dalam beragama itu diperlukan ketauhidan kita, diperlukan akidah kita hanya kepada Allah semata dan ketaatan. Sehingga Umar bin Khattab, ya kalau andaikan Rasulullah tidak mencium Hajar Aswad, maka aku pun juga tidak akan mencium. Karena Rasulullah mencium, maka aku pun juga mencium Hajar Aswad. Ini contoh di dalam bertauhid. Jadi memang ya harus harus hati-hati gitu. Nah, jangan-jangan nanti mencium Hajar Aswad dapat tambah sugih, ada atau berdoa begitu mencium supaya apa? Justru kalau anak minum air zam-zam, maka ma'u zam-zam 5 suribalah. Air zam-zam tergantung niat meminumnya. Ya, ma'u zam-zam 5 suribalah. Jadi makanya sebelum minum air zam-zam dianjurkan untuk berdoa minimal bismillah barang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersolawat ya. Kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da. Itu doanya. Rawahu Ahmad. Jadi minum, berdoa. Ada juga dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah selesai minum kemudian diusapkan ke kepala. Ya sudah, usapkan ke kepala. Lalu orang-orang kadang menambah karena sakitnya di lintuhutnya jadi usap-usapkan. Itu mengkias. Nah, akan kita coba pada hari ini adalah al-ibtila'u bihijratil ahli. Ibnu Qayyim menjelaskan ujian meninggalkan keluarga di lembah yang tandus, ujian menghijrahkan Ismail dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim diperintahkan meninggalkan istrinya Hajar dan bayinya masih menyusuk Ismail di lembah tandus di Mekah yang tidak berpenghuni. Jadi
Itu perintah Allah, Pak. Sampai-sampai dalam tafsir itu dijelaskan Siti Hajarnya nggak diberitahu, pokoknya dibawa tuh, Pak. Pokoknya dibawa. Baru aja punya anak, kemudian Allah memerintahkan untuk hijrah. Ada juga yang penceramah yang mengatakan ya Siti Sarah cemburu. Ada juga seperti itu. Cemburu lalu disingkirkan dulu atau dipindah dulu si bini anak kedua nih. Tidak, jadi itu pelecehan kepada Siti Sarah. Dan nanti Siti Sarah juga punya anak walaupun umurnya sudah tua. Kalau Allah menghendaki biar tidak datang bulan, punya anak, bisa punya anak. Itu urusan Allah. Secara pemahaman kita bisa baca dalam surat Ibrahim ayat 37. Di dalam Al-Quran itu ada surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim menghijrahkan, ya, atas perintah Allah. Untuk apa? Untuk menuju Bakkah. Jadi Bakkah itu Mekah. Itu ada bait yang pertama kali, tempat ibadah yang pertama kali dibangun oleh Allah. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menuju ke Bakkah tadi. Waktu itu belum ada Google Map, belum ada. Jadi kayak apa menuju ke situ? Nggak usah bertakon apa. Itu urusan Allah memberikan jalan kepada Nabi Ibrahim. 1.600 km loh, Pak. Berjalan, itu kan ujian. Berjalan 1.600 km dari Yerusalem menuju ke Mekah. Itu jalannya lewat mana itu? Ada depan keterangan Allah buruk, ada juga lain dengan Rasulullah. Itu ada hadis yang menerangkan, Rasulullah sendiri menerangkan bahwa utia bil buruk, didatangkan kepadaku buruk barcode kilat. Jadi satu kendaraan yang kecepatannya seperti kilat. 1 detik berapa? 300 km. Itu buruk. Kalau Ibrahim tidak ada. Jadi makanya ujiannya berat sekali. Menuju ke Bakkah. Ya, ternyata Bakkah itu bisa jadi bahasa Banjar. Bakkah itu model bebanyu sedikit gitu. Karena lembah, Pak. Jadi dikitari oleh gunung. Sebelum tahun 90 itu masih gunung, Pak. Di sekitar Baitullah itu masih gunung. Kemudian apa? Diratakan oleh pemerintah Saudi, diratakan. Sebenarnya ada lagi yang belum diratakan. Hotel di atas sofa itu hotel atau istana raja. Nah, itu tuh katanya nanti akan dihancur juga. Katanya tahun-tahun berapa nggak tahu. Dan program pemerintah Saudi dalam bidang haji ini kan akan diperluas dan diperlebar, Pak. Sehingga muat 5 juta, coba. 5 juta orang yang melaksanakan sholat berjamaah dalam
satu waktu ketika sholat berjamaah 5 juta. Itu berarti bisa lebih itu. Obsesinya seperti itu. Ya, kadang-kala orang berpikir ini obsesi politik, obsesi ekonomi. Ya, itulah memang. Dan nanti juga tidak terlepas dari doa Nabi Ibrahim juga, baik perkembangannya ekonomi atau rezeki itu. Nanti akan ada bandara yang akan mulai dikerjakan di Mekah, sehingga orang tidak jauh lagi dari bandara itu menuju ke tempat ibadah, sehingga nggak terkumpul semua pesawat itu ada di Jeddah. Jadi khusus untuk orang yang mau umroh atau haji, nah itu turun di Mekah bandaranya. Kalau kereta api sudah, alhamdulillah ulun pernah kereta api dari Madinah ke Mekah 2 jam. 2 jam sampai. Kalau naik bis 6 sampai 7 jam. Naik kereta, selesai sampai. Belum lapar sampai. Nah, itu salah satu di antaranya. Dari Mekah ke Madinah sama. 700 berapa gitu nah. Duit kita sekitar hampir 1 juta lah. Naik kereta api. Sampailah Nabi Ibrahim di Bakkah itu, Pak. Ternyata Pak, tidak seberapa lama Nabi Ibrahim menempatkan Ismail dan Siti Hajar di lembah tadi itu. Berduaan aja karena siapa-siapa, Nabi Ibrahim bertiga. Allah memerintahkan kembali supaya Ibrahim meninggalkan Ismail dan Hajar. Dalam hadis itu diterangkan tentang Nabi Ibrahim sampai nggak berani mengucapkan kepada istrinya, Pak. Begitu beratnya, coba bayangkan, meninggalkan keluarganya. Dan itu oleh Allah SWT difirmankan, dikisahkan, dicantumkan, sehingga sejarah itu terus. Begitu Nabi Ibrahim mau meninggalkan istrinya mau bertanya, soal istrinya mau bertakon, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan aku? Apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di sini? Ada menjawab, ada apa? Hati ini kayak apa kayak itu nah. Sampai 2 kali dalam hadis, sampai 3 kali. Hal amarona bihada. Wahai Ibrahim, engkau meninggalkan kami ini, apakah memang Allah memerintahkan kepada kita seperti ini? Apa jawabnya, Pak? Mendengar amarona. Hal amarona Allahu bihada. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Apakah Allah memang memerintahkan seperti ini gitu. Jadi sandaran kembalian berakidah, bertauhid kepada Allah. Waduh, luar biasa itu. Makanya jauh tadi ujian al-aqidah, al-ibtila'u bil aqidah, al-ibtila'u bit ta'ah, al-ibtila'u bis sabr. 3. Siapa aja, Pak? Ini hanya sebuah ibrah, pelajaran. Apakah Allah memang memerintahkan seperti ini, wahai suamiku? Naam, ya. Lalu dijawab oleh Siti Hajar, idzan Allahu la yudhi'una. Kalau yang seperti ini, wahai suamiku, Allah SWT tidak meninggalkan kami. Wah. Ada Allah aja, ada ngalih. Jadi mungkin kalau orang yang belajar tasawuf tuh sampai dah, nggak tahu sampai kemana. Orang sampai itu orang yang menyerahkan persoalannya kepada Allah, itu orang sampai. Cuman istilahnya lalu lagi
wali, mati keramat, itu tenang alihnya, Pak. Maka masyarakat kita itu katucun enggak itu tenang. Jadi untuk mengembalikan hanya kepada Allah semata itu mah beratnya. Asa kada kawa kayak itu orangnya aja yang mampu mengembalikan persoalan kepada Allah itu. Mun orang nang awam kayak kita ini kada kawa. Lalu timbul torekot gitu. Wah ya ini ada torekot tuh ada disebut dengan apa ya? Apa namanya? Jadi bukan lagi torekot jamaah apa begitu. Jadi kelompok-kelompok seperti itu. Nah, ini Pak suatu keyakinan yang luar biasa menjadi pelajaran bagi kita. Biar kami ditinggal berdua seperti ini, Allah masih ada. Apa itu kalau bahasa Allah masih gesang nomor apa istilahnya itu? Allah nggak meninggal, Allah masih hidup. Nah, jadi suatu keyakinan yang luar biasa. Nabi Ibrahim karena perintah Allah ditinggal juga. Ditinggal perbekalan kurma masih beberapa, tinggal air seberapa. Sehingga ketika meninggalkan ada yang menerangkan dibelokkan yang ketika tidak melihat lagi anak dan istrinya berdoa Nabi Ibrahim. Berdoa Nabi Ibrahim. Ya ini doanya nih ayat ke-37 dari surat Ibrahim. Mendoakan baik. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku memang ini askantu, sesungguhnya aku telah menempatkan askantu sakana. Makanya rumah itu disebut sakan. Rumah itu bahasa Arabnya as-sakan au al-maskan. Karena kita harus berupaya rumah itu harus menjadikan hidup ini tentram. Tentram secara fisik dan tentram secara psikis. Itu disebut sakan. Ada juga baitun rumah. Baitun rumah, the house. Maknanya bata itu tempat berdomisili. Nah, tempat berdomisili. Bata. Nah, kalau mengambil dalam Al-Qur'an alladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Jadi kita kalau mengartikan rumah dalam bahasa Arabnya baitun itu dari kata bata. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang soleh, apa? Salah satu diantaranya ia beribadah kepada Allah, bertahajud kepada Allah. Alladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Bila malam hari ia bersujud kepada Allah. Makanya kalimat bata baitun bertempat tinggal bermalam. Maksudnya rumah itu kalau bisa supaya tentram dan tenang sholat tahajud. Ada salah lagi itu? Enggak, mesti baik. Minimal witir. Kita ini banyak Pak sudah sholat tarawih di bulan Ramadan, setelahnya lalu paraya lagi. Enak baru Ramadan yang akan datang. Untuk jawab akan sholat tarawih pula. Semestinya makanya ada judul hal taqabbalallahu lana siyamana. Apakah puasa kita itu diterima oleh Allah? Nah, itu salah satu dilihat dari apa? Apakah ada pengaruh setelah Ramadan itu? Salah satu diantaranya itu tadi sholat tahajud. Ini askantu min dzurriyyati. Ulun
telah menempatkan sebahagian keturunan ulun. Jadi memang Al-Quran itu tidak menyebut langsung aku meninggal, ulun meninggalkan istri ulun Hajar dan Ismail, karena ada di Al-Quran itu ada tapi sedikit yang disebut ngaran itu. Biwadin ghairi dhi zar'in, ulun telah menempatkan sebagian keturunan ulun di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Bukan Allah tidak tahu, tapi Nabi Ibrahim kan mengadu, ya Allah, pian Allah telah memerintahkan ulun untuk meninggalkan, dan ulun meninggalkan keturunan ulun, bini lawan anak berduaan ya kan ada anak lain. Di mana? Di tempat jarda. Ada lagi kalimat jarda. Jarda itu kering kerontang. Kering kerontang karena gunung ya. Gunung. Nah ini yang penting ya. Inda baitikal muharram. Inda baitikal muharram, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati, yang dimuliakan. Jadi Rasulullah ini kalau Nabi Ibrahim ini mulai dari Yerusalem menuju ke sini. Nah itu tuh urusan Allah Nabi Ibrahim ketika dia Nabi Ibrahim nggak pernah ada kisahnya sebelumnya ini sudah sudah pernah datang ke Mekah sini, tidak ada. Jadi memang betul-betul Allah yang memberikan petunjuk jalan itu. Jadi ya Allah tinggalkan di dekat. Nah menurut ahli tafsir ada sudah fondamen Baitullah itu sudah ada. Makanya Allah sampai katanya dalam surat Ali Imran, sesungguhnya awal tempat ibadah di permukaan bumi yang pertama kali diletakkan dasarnya oleh Allah, diperintahkan kepada Nabi Adam untuk mendasari. Ada yang mengatakan malaikat, ada juga. Tapi yang jelas ketika kita ini melaksanakan umroh dan melaksanakan ibadah haji, tawaf ya, mengelilingi Baitullah, maka kita melihat sejarah sejak adanya manusia di awal itu sudah ada Baitullah. Kemudian nanti, nah ini ada lagi al-ibtila'u bibina'il Ka'bah. Nabi Ibrahim diuji dengan membangun Baitullah. Nah itu Pak, itu ujian enggak mudah, enggak mudah. Setelah selesai diperintah pula oleh Allah. Nah, perintah pula wa adzin finnasi bil hajj ila akhirih. Wahai Ibrahim, panggil orang-orang itu untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga ada orang kampung itu padahal berduit lah. Bila pian pulang haji, hari kan ada antrian. Dan yang akan datang kabarnya bisa kada antrian yo Pak. Tapi kira-kira larang ini. Kada antrian yang akan datang. Ujar. Nah itu seperti itu Pak. Jadi di sini ada ayatnya nih. Jadi apa namanya? Ulun lanjutkan. Begitu Nabi Ibrahim mendoakan seperti ini, lalu 2-3 hari habis Pak berbekalan. Habis berbekalan. Nah, susu yang disusukan ke Ismail Khadijah keluar kering sudah. Apalagi kan hawanya juga panas juga, kering. Akhirnya apa? Ya harus berusaha gitu Pak. Harus berusaha Pak. Karena memang kita ini Pak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk ikhtiar. Ada kemampuan kita. Artinya kalau kita ini memang
haus, ini ada banyak, minum, berusaha untuk tangan mengambil. Nah, itu ikhtiar. Tapi siapa yang mengadakan banyu? Allah Ta'ala gitu. Tapi ikhtiar ada, makanya ada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu yang sudah sampaikan, nikmat fitriyah, nikmat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, nikmat ikhtiariah, nikmat diberikan kekuatan untuk usaha. Akhirnya apa? Kita ada BIC rumah, ada BIC sepeda motor, ada BIC tanah, ada BIC duit, nggak tahu duitnya di mana. Itu ikhtiar, kemampuan. Itu urusan berapa banyak rezeki itu urusan Allah, tapi ikhtiar. Yang ketiga, nikmat alamiah. Coba, alam, ada udara, ada banyu, ada buah-buahan, ada macam-macam. Itu alamiah, gratis lagi. Ada jawaban, ada gratis, alamiah. Yang keempat, nikmat diniyah, iman dan Islam. Ada orang kan kada dapat lah iman, kada dapat nikmat iman dan nikmat Islam. Satu saat perlu juga kita nanti menjawab pertanyaan, aina tad'u qalbak, itu penting. Di mana engkau meletakkan hatimu? Wah, Ibnu Qayyim menjelaskan di mana engkau meletakkan hatimu. Kalau kita ini kan meletakkan hati kita, satu saat memang fokus kepada Allah. Ingin memulai sebuah pekerjaan dunia, diawali dengan bismillah, beizin duluan Allah Ta'ala. Itu namanya nikmat diniyah, Pak. Bersyukur kita itu ada aja kita ini mereguk keimanan dan keislaman. Yang kelima, nikmat ukhrawiyah, nikmat yang akan didapat oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Itu Pak, kita bukan orang-orang kafir. Nah, jadi si Hajar tadi itu naik ke sofa. Ada yang mengatakan kelihatan di sofa itu ada air. Ada yang mengatakan melihat ke kanan, kan bukit Pak, kanan ke kiri minta pertolongan kalau Pak ada orang bawa banyu. Ada manusia Pak, begitu menoleh ke bukit sebelah Marwah, lari ke sana, kanan ke kiri, karena ada jual. Sehingga disebut dengan sa'i kan itu Pak. Sehingga menjadi ritual ibadah orang haji. Nah itulah sebuah ketaatan juga sama. Jika berjalan di lain tempat Pak, ya itu namanya ibadah, ketaatan kok. Jadi memang sebuah ritual itu bisa menenteramkan hati karena ada yang diikuti Pak. Nang luput itu bila kita beribadah lalu tidak ada tuntunannya itu itu lalu sesat jadinya Pak. Itu tidak ada tuntunannya gitu memang itu diperlukan gitu sampai 7 kali. Sampai 7 kali kemudian ada terdengar gemericik air Pak. Ada gemericik air, kemudian turun ke bawah. Ada yang mengatakan Ismail di bawah, ada Ismail digendong, terduduk Pak. Ketika terduduk datang malaikat dengan berbentuk seekor burung menggaruk-garuk ke tanah, dan kakinya Ismail pun juga menggaruk-garuk juga. Menangis tadi, kucat-kucat kakinya, keluarlah air zam-zam, zammi zammi. Jadi ayat ini luar biasa ayat ini. Nah, oleh sebab itulah makanya kalau kisah tentang banyu Zam-Zam perlu juga pian baca pian baca aja nanti di Google, cari dulu kisah sejarah Zam-Zam mulai zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajar sampai sekarang. Pian bisa bayangkan
Ada seseorang yang diperintahkan oleh raja untuk nyemplung ke sumur Zam-Zam pada sekitar tahun 70. Itu berongga Pak di bawah itu sumber daripada air Zam-Zam itu dari Bukit Sofa dan dari Baitullah di bawahnya. Kan sekitar 20 meter Pak. Baitullah dengan air Zam-Zam itu, sumur Zam-Zam nang Zami itu 20 meter. Luar biasanya Pak. 1 detik disedot, dikirim ke Mina, sedotannya tadi itu pakai pipa. 1 detik 8.000 liter. Kalau disedot dalam 24 jam ya, kesimpulannya itu mendapatkan 700 juta liter. Coba itu 24 jam cedok 700 juta liter, banyaknya. Kemudian kalau sudah disedot 24 jam, luar biasanya air itu sampai ke 45 kaki di bawah dalamnya itu. Begitu sudah kering ya, berhenti dalam 10 menit itu sudah naik airnya itu di bawah 13 kaki dari permukaan. Dan luar biasanya air itu kada terus kayak model lapindo itu. Lapindo itu kan mencurat sampai ke atas, tapi itu Zam-Zam ini kanda Pak. Jaka itu mencurat kayak lapindo, tenggelam dunia. Wah, tenggelam dunia. Itulah Pak. Jadi memang ada juga sih orangnya, namanya orang kafir ya. Itu kan air Zam-Zam itu air laut yang ditawarkan oleh pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi itu kan air-air yang seperti untuk mandi, untuk apa saja keperluan keluarga. Itu kan dari laut Pak, ditawarkan. Yang masin bisa ditawarkan. Jamaah, sedikit, ya Allah ya Tuhan kami, ujar Nabi Ibrahim, hendaklah supaya nanti mereka melaksanakan sholat sampai sekarang. Faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, jadikanlah setiap kita ini ada keinginan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah untuk mendatangi Baitullah. Ayo, siapa orangnya yang ada keinginan, nggak ada bisi duit kena anda juga, jangan ditawari pian pula hari ini nah lakas tua. Warzuqhum minats tsamarat, berikan rezeki kepada mereka. Biar bisa bayangkan ada apa di Mekah itu. Tapi kalau di Aziziyah itu Pak, Luak Popoyo ada, Waluh ada. Ini kalau untuk kita orang Banjar. Ada seberataan ya. Untuk rempah-rempah apa ada tarus. Nah, ulun gin makan suai Wak Popoyo guanal macam ini. Ya di Mekah. Ya amun teh harus wono gonol macam ini. Jamaah yang memuliakan, rezeki ini bukan hanya untuk penduduk Mekah, tapi kita yang datang ke sana, insya Allah infak kita, wakaf kita, rezeki untuk biaya umroh diganti Pak. Ulun ini alhamdulillah membawa orang-orang umroh Pak. Ya setahun bisa sekali, 2 kali, 3 kali. 60% Pak nang tulak itu maaflah yang sudah umroh. 40% nang hanyar. Jadi ulun berpikir nang lawas itu tulak kaulah. Ya walaupun ada juga orang bertanya-tanya baik mana jar duit umroh lawan bewakaf lawan masjid. Kan mau pertanyaan macam itu. Pertanyaan macam itu ya jangan. Yang bagus itu wakaf ke masjid iya, umroh iya kan Bang itu. Janganlah model kita anukan, tidak seperti itu. Kalau ada duit, kalau ibarat HP itu kan perlu juga dicas Pak. Nah, mengecasnya itu ya melaksanakan umroh. Kalau kita ini model rezeki duitnya kada betakar. Kalau duit kada betakar ya. Demikian Pak, mudah-mudahan Allah SWT memberikan rezeki kepada kita, memberikan keselamatan, memberikan kesehatan kepada kita,
sehingga bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.